Terbengkalainya ratusan bus Transjakarta di lahan kosong di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seperti membuka lembaran lama. Ratusan bus tersebut nampak berdebu dan rusak di beberapa bagian. Warna oranye dari bus itu juga sudah memudar. Meski beberapa bus sudah usang dan berkarat, namun bodinya masih terbilang bagus. Itu adalah bagian yang pengadaan tahun 2013, kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, saat dihubungi Minggu 28 Juli. Di tahun itu, saat Pemprov DKI masih dipimpin oleh Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, Ahok, Dinas Perhubungan DKI membuka lelang pengadaan 656 bus Transjakarta. Dishub telah membayar uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar rupiah 110,2 miliar. Setelah proses lelang, bus tersebut sudah berada di Jakarta. Namun Jokowi Ahok tak kunjung mengoperasikannya. Dugaan adanya praktik korupsi membuat bus asal Cina itu terbengkalai. Sekitar 40 bus yang ketahuan rusak dan berkarat membuat Kejaksaan Agung di tahun 2014 mengusut adanya dugaan kasus korupsi. Setelah melalui serangkaian proses, sejumlah pejabat Dishub divonis bersalah karena terbukti korupsi secara bersama-sama. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono divonis 13 tahun penjara. Dua bawahan Udar, Derajat Adiaksa dan Setio Tugu, divonis masing-masing 7 tahun penjara. Ada juga salah satu pihak yang berperan dalam pengadaan bus, yaitu Direktur PT Ivani Dewi, Agus Sudiarso, dihukum 12 tahun penjara. Selain PT Ivani Dewi, ada 3 perusahaan lagi yang ikut dalam proses pengadaan Transjakarta tahun 2013. Ada 14 penyedia, cuma saya kebetulan enggak hafal nama-namanya, ujar Syafrin. Saat ini, Pemprov DKI berencana menggugat beberapa perusahaan penyedia bus Transjakarta pengadaan tahun 2013 yang bermasalah itu. Syafrin mengatakan niat menggugat itu berdasarkan hasil audit BPK yang sudah terbit sejak Mei 2017. Rekomendasi BPK terhadap proses pengadaan itu adalah pertama, agar Dinas Perhubungan melakukan penagihan kembali terhadap uang muka yang sudah diambil oleh penyedia jasa. Uang mukanya sebesar 110,2 miliar rupiah terhadap Syafrin. Syafrin mengaku sebenarnya semenjak terbitnya hasil laporan pemeriksaan, pihaknya sudah menagih ke penyedia pengadaan bus. Namun, sampai saat ini belum ada pengembalian uang muka dari para penyedia. Oleh sebab itu, ada saran kedua dari BPK. Saran kedua itu, jika terjadi maka dilanjutkan dengan penindaklanjuti dengan prosedur hukum, ujar Syafrin. Mengenai gugatan yang akan dilayangkan, Syafrin memastikan akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov DKI terkait waktu menggugat. Jadi sekarang itu prinsipnya kita belum menggugat, tapi meminta pendapat dari Biro Hukum kita, itu mekanismenya ke depan seperti apa, tutur Syafrin. Lokasi yang lain, sebanyak 36 unit bus Transjakarta berwarna oranye mangkrak di belakang pangkalan PPD di Ciputat. PT Transjakarta menyanggah kepemilikannya dan menuding Perum PPD. PPD Stali digawang karena memiliki versi sendiri. Kepala Humas PT Transjakarta Wibowo tidak menampik bahwa bus tersebut milik Transjakarta. Dia menyebut bus-bus itu adalah milik PPD, sedangkan Transjakarta hanya bekerjasama dengan PPD untuk sistem pembayaran saja. Itu milik PPD. Transjakarta hanya bekerja sama dengan PPD dengan sistem pembayarannya rupiah per kilometer, kata Wibowo.
Sementara itu, Direktur Utama Perum PPD, Pandi Putuyasa, mengatakan bus tersebut bukan milik PPD, namun milik PT Inka yang dititipkan sejak 2015. Itu yang kita curiga, harus dipelajari, butuh waktu. Ini yang menangnya calo atau apa gitu loh. Yang menangnya harusnya jelas ATPM dong. Yang ikut gitu kan, dia dapat juga serahkan kepada orang lain. Bagaimana Anda bisa menang kendaraan tender, Anda tidak punya kendaraan, berani sekali Anda gitu kan. Berarti Anda tuh udah bisa pesan produk sesuatu yang lebih murah dong. Nah itu perlu waktu untuk dipelajari. Berarti artinya kalau misalnya bisa dikatakan bahwa ada rekayasa pemenangan tender begitu, tapi dan juga lemahnya dari pengawasan dari butuh dipelajari. Jadi kemungkinan besar ada rekayasa memang untuk menangkan produk ini. Sudah panggil, sebetulnya sudah nyatakan jelas barang ini nggak bisa pakai. Makanya kita udah putuskan tidak akan membayar mereka. Berikutnya ini barang-barang yang sudah ada ini sekarang ini ya kita nggak mau terima, suruh balikin dong. Kalau ada sanksi berarti permainan. Kalau dia ngotot kita mesti bayar, kita ke pengadilan mungkin. Makanya kita butuh tenaga ahli untuk membuktikan kendaraan ini speknya di bawah. Semua busnya dibalik-balikin. Kita cuma udah bayar DP aja 26% itu loh. Ya kita nggak tahu, jangan-jangan 26% udah balik modal dia gitu, mana kita tahu. Kalau barangnya gitu kan, ya mesti penelitian lebih dalam. Kalau yang sisa kan itu baru 90 Pak, kalau sisa yang masih kita tolak aja, udah nggak mau terima lagi lah, biarin aja kan. Mau pengadilan bisa gitu loh. Kita mesti pelajari sisi hukumnya. Dan biasanya pengadilan pemerintah suka kalah juga.